Nambah saldo lagi sebesar 95.131.000 lewat aplikasi Exor di akun utama saya. Nah guys, kali ini benar-benar harus bisa kalian ambil keputusan yang tepat karena ada EA agent terbaru. Bedanya, ini bukan penambangan, bukan juga transaksi, tapi sistem hybrid. Jadi, ini sistem paling baru dari aplikasi Exor. Terbatas banget dan nggak bisa dimasukin sembarangan orang. Nah sekarang sudah ada EA agent kayak Suno EI, Pang EA, dan nanti bakal rilis lagi namanya yaitu Midlands ya. Tapi ingat, ini terbatas jadi nggak semua orang bisa ikut. Oke geng, di sini saya kasih contoh pakai akun saya yang satu lagi dengan saldo 623.000. Nah, di akun ini saya sudah mengikuti yang namanya Suno EI. Kalau di akun satunya saya mengikuti Pixel Pang ya. Nah, kali ini kita fokus dulu ke Suno EI. Teman-teman, bisa kalian lihat ya, kalau kita ikut di Suno EI ini ada batasan waktunya. Jadi nggak semua orang bisa ikut. Sifatnya terbatas banget, bro. Nah, gimana sih cara ikutnya? Nanti akan saya jelaskan karena keuntungannya di sini benar-benar besar sekali. Nah, bisa kalian lihat juga kalau kita menambang lalu menjual di situ ada potensi keuntungan tertentu. Coba perhatikan grafiknya, bro. Makin lama grafik itu makin naik. Artinya keuntungan kita di sini kecil, kemungkinan rugi. Nah, beda dengan penambangan biasa. Kalau mining biasa itu kita harus hold token ya, sampai harganya tinggi baru bisa untung. Tapi di sistem hybrid ini grafiknya tetap naik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke, biar lebih jelas, langsung aja kita coba contohkan perhitungannya keuntungan dan kerugian di Suno EI ini atau sejenis hybrid. Oke geng, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya makin berlimpah ya. Di video kali ini saya mau jelasin dulu ke kalian tentang aplikasi Exor, di mana ada 3 jenis EA agent yaitu hybrid, transaksi, dan penambangan. Nah sekarang kita bahas satu persatu. Kalau transaksi konsepnya sederhana, beli di harga rendah lalu jual di harga tinggi. Penambangan mirip seperti holder token, jadi kita simpan sampai harganya naik ke nilai tertinggi. Nah hybrid ini agak spesial geng. Jadi sebelum nilai pasar mencapai 2 juta dolar, token harus diperoleh lewat penambangan dulu. Tapi setelah pasar tembus di atas 2 juta dolar, token bisa langsung dijual. Artinya grafiknya bakal ada batasan sampai ke titik harga nilai tertinggi. Nah karena sekarang kapasitas pasar ini belum mencapai 2 juta dolar, atau karena memang masih baru rilis ya, maka tokennya masih harus lewat proses penambangan dulu. Nah jujur ya geng, di sini saya sudah melakukan beberapa penarikan sebelumnya. Dan sekarang saya mau contohin langsung, saya akan menjual beberapa build saya untuk membeli Coinworld nantinya. Nah kemarin saya dapat hadiah game dan lumayan banget sekitar 44.768 build bro. Nah sekarang langsung aja kita jual ya. Nah jumlah token yang saya jual ini sekitar 81.500 build. Memang sih harganya lagi merah ya atau turun, tapi nggak masalah sih. Saya langsung konversi nanti ke USDT lalu ubah ke World. Nah hasil konversi ini jadi 12,49 USDT ya. Jadi langsung saya jual ya semuanya, klik max di sini dan sudah berhasil ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada reward komisi build yang saya sudah jual tadi 81.000 build. Nah, kita kembali lagi di sini. Kemudian kita refresh di sini. Nah, udah berubah menjadi 0,00 sekian dan itu otomatis dikonversi menjadi USDT. Nah, USDT tersebut tidak saya tarik, maka dari itu saya ubah langsung ke World nanti untuk membeli penambangan di hybrid. Nah, sekarang saya juga mau jelasin soal poin AP. Ini penting banget kalau kalian mau ikut di hybrid karena aksesnya terbatas dan berhubungan langsung dengan poin AP ini. Jadi gini, kalau saldo kalian ditahan di kisaran 10 sampai 100 dolar atau 1.600.000, poin AP kalian akan bertambah 1 plus ya. Dan begitu juga seterusnya. Nah, begitu juga dengan volume transaksi. Kalau kalian beli token dalam jumlah tertentu, itu akan otomatis dikonversi jadi poin AP juga. Nah, kemarin saya sudah sempat menambang dan sebentar lagi sekitar 3 jam lagi ya, saya bisa ikut menambang di Suno EI lagi. Sama seperti sistem mining biasa, bro. Kita dikasih waktu 90 hari untuk khususnya Exprit ya. Dan untuk hybrid ini tidak bisa digunakan menggunakan pet gratisan. Saya sudah coba ya. Nah sekarang kita coba hitung-hitung keuntungan di sistem hybrid ini bro. Karena grafiknya makin lama makin naik sampai nanti kapasitas pasar tembus 2 juta dolar. Memang butuh proses, tapi selama itu kita bisa kumpulin token sebanyak mungkin. Beda dengan penambangan ya. Nah di sini saya punya sekitar 9.000 token dari hasil menambang selama 1 hari. Saldo saya sudah jadi 0,54. Kenapa kecil? Karena per hari grafiknya ini tetap di situ dan hari kemudian akan naik bro. Nah sekarang kita coba hitung pakai kalkulator ya. Jumlah token saya tadi ada 9.000 token dan harga token saat ini di sistem hybrid ada di angka 0,0006 sekian. Jadi 0,54 dolar. Nah hasilnya sama persis dengan saldo yang saya dapatkan dari Suno EI. Sekarang kita coba simulasi. Ini dari angka yang sekarang ya. Nah, kita buka kembali sistem kalkulator tadi. Nah jumlah token saya ada 9.000. Kita coba kalikan dengan 0,001. Lalu dengan jumlah token tadi.
Nah, jadi hasilnya sekitar 9 dolar. Itu baru satu hari penambangan, bro. Jadi saya mendapatkan 9.000 token ya. Beda dengan jumlah token penambangan biasa. Nah, sekarang kita simulasi lagi ya, geng. Misalnya 9.000 token, katakanlah satu minggu ke depan harganya naik menjadi 0,01 dolar, menjadi 90 dolar. Dikali 16.200 menjadi 1.458.000 rupiah. Dan ingat ya, itu baru satu hari penambangan dengan jumlah 9.000 token saja. Jadi, kalian bisa tandai baik-baik. Nah, saya sendiri baru menambang satu hari di Suno AI. Grafiknya makin lama makin naik. Dan kalaupun turun itu nggak signifikan ya, karena target marketnya sampai 2 juta dolar. Jadi sistem ini memang dirancang untuk terus stabil naik. Nah, misalnya di sini saya menambang 50 hari dan mendapatkan 450.000 token dengan jumlah token 9.000 tadi. Dikalikan dengan 0,01 menjadi 4.500 dolar. Dikali 16.200 per dolar jadi 72.900.000 rupiah. Bayangin bro, modal awal saya cuma sekitar 300.000 rupiah aja geng. Nah, ini nilai keunggulan penambangan di sistem hybrid. Beda banget sama penambangan biasa yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, karena kalau mining biasa untuk harga tembus di angka 0,01 dolar itu sulit banget. Contohnya di Elon Mode, harga tertingginya kemarin cuma sampai 0,008 dolar bro. Memang nilainya mau nyampe 0,01 dolar ya. Nah, ini jumlah uang yang saya dapat 437.000 selama saya menambang 50 hari dengan jumlah token 0,0006 sekian tadi. Tapi ini grafiknya makin lama makin naik kalau dilihat dari grafiknya ya. Berbeda dengan penambangan biasa ya. Kadang harganya naik, kadang harganya turun, kadang juga nggak naik. Jadi kita harus menjadi holder sejati sampai nilainya naik. Oke, lanjut ya geng. Di sini saya juga ikut di Lufigo. Nah, Lufigo ini juga sama, tidak bisa diakses semua orang. Hanya orang tertentu aja yang bisa ikut. Kebetulan kemarin saya berhasil akses jam 7 pagi karena sistemnya pakai waktu UTC. Nah, kalau dilihat dari grafiknya makin lama makin naik juga. Sayangnya saya baru ikut menambang 13 hari setelah rilis. Jadi agak rugi di awal. Nah, karena kalau bisa ikut dari awal, token yang kita dapatkan jauh lebih banyak ya. Nah, sekarang sudah berjalan 15 hari dan nilai jualnya sudah makin naik. Nah, tapi saya di sini ikut selama 2 hari ya. Jadi bisa dibilang saya kelewat 13 hari nggak bisa menambang. Nah, beda halnya dengan Suno AI. Waktu rilis saya langsung ikut di daftar putih, jadi bisa menambang duluan. Bahkan bisa membeli penambangan khusus yang sifatnya terbatas dan nggak umum. Nah, kalian juga bisa cek sendiri di aplikasi Exort kalian. Nah, tadi saya sempat berdagang sekitar 12 dolar ya dari hasil build. Nah, terus saya langsung tukarkan ke Exort. Walaupun harganya lagi turun nggak masalah ya geng, karena saya memang butuh word buat masuk ke sistem hybrid lagi nanti. Nah, kemarin harga token 300 word itu sekitar 22 dolar, tapi sekarang malah turun jadi 17 dolar. Jadi justru saya memanfaatkan kesempatan ini buat beli lagi. Nah, dari sini hasil penukaran USDT tadi saya berhasil mendapatkan 215 token. Jadi sekarang total saldo token saya bertambah 323 token lah ya. Oke geng, kita lanjut lebih detail ya. Jadi gimana sih cara ikut menambang di hybrid ini? Beda jelas banget dengan penambangan biasa yang bisa diakses secara umum. Atau yang namanya tadi Lufigo, itu penambangan tapi tidak bisa diakses secara umum. Nah, karena sistemnya poin AP. Nah, ini tadi catatan berdagang saya sudah masuk ke sistem Word ya. Nah, kenapa sih saya beli Word? Karena sebentar lagi bakal ada rilis Midlands AI. Nah, sebelum saya sempat mikir mau juga ikut di salah satu agent terbaru yaitu Pixelpunk di hybrid. Tapi akhirnya saya pilih untuk fokus di Suno AI di akun ini. Jadi intinya dua akun saya berbeda-beda, satu pilih Pixelpunk, satu lagi fokus di Suno AI. Nah, sekarang coba lihat ya, waktunya tinggal 27 menit lagi menuju reset. Jadi kita coba beli misalnya 300 word ya. Nah, ini kita coba masukkan password. Nah, salah password deh. Tapi di sini akhirnya berhasil. Nah, ternyata daya komputasi sudah habis terjual. Jadi memang benar-benar terbatas, reset waktunya diberikan sekitar 26 menit lagi ya. Sampai jam 00 sekian. Lalu di reset lagi setiap 1 jam. Jadi kalau mau ikut kalian harus gercep banget. Begitu waktu 0001 detik langsung masuk. Karena kapasitas supply-nya yang diterima per jam itu cuma 400 word saja. Artinya daya komputasi di sini memang terdistribusi terbatas. Dan kalian nggak bisa pakai pet gratisan kalau hybrid, itu wajib pakai Exprit. Nah, kalau di Lufigo memang mirip, tapi sifatnya penambangan biasa. Kapasitas supply di token di Lufigo ini mirip 400 token. Cuman bedanya di Lufigo ini kita bisa menggunakan pet gratisan, sementara untuk hybrid nggak bisa sama sekali, harus pakai Exprit. Oke geng, lanjut ya. Sekarang kita contohkan lagi salah satu EA agent yang bakal rilis ke depan yaitu Midlands AI. Nah, Midlands AI ini ada yang namanya penambangan lebih awal. Begitu juga kemarin dengan Suno AI atau biasa disebut daftar putih atau waitlist ya. Artinya kita bisa ikut duluan sebelum penambangan umum dimulai. Tapi untuk masuk ke waitlist ini ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Kalian harus punya
punya lebih dari 50 token ya. Untuk jadwalnya, untuk daftar putih itu rilis 7 jam lagi. Nah, kalau publik atau umum rilis 24 jam setelah waitlist ya atau daftar putih. Jadi keunggulannya kalian bisa masuk daftar putih, kalian bisa menambang lebih awal tanpa harus rebutan kayak penambangan umum. Nah, karena pas rilis publik nanti sistemnya benar-benar lomba-lombaan rebutan slot karena itu terbatas. Nah, di akun saya sendiri saya punya 63 poin AP, jadi sudah saya memenuhi syarat untuk ikut menambang di Midlands EI ini. Nah, mungkin kalian bertanya ya, dari mana sih saya dapatin poin AP ini? Jawabannya, dari pembelian token atau sistem EA Agent transaksi atau trading. Nah, walaupun kadang ada rugi di trading, tetap ada poin AP yang masuk. Kenapa saya ngejar poin AP ini, bro? Karena manfaatnya besar sekali. Kalau sudah bisa masuk daftar putih, itu artinya peluang untung hampir pasti lebih tinggi dibandingkan penambangan publik biasa. Sekarang kita balik lagi ke Suno EI ya bro. Jadi gini, ada petunjuk penting nih. Setelah nilai pasar EA Agent mencapai 2 juta dolar, maka EA Agent ini akan otomatis bermigrasi ke kontrak dagang. Artinya apa? Artinya di sini ketika sudah mencapai 2 juta dolar, itu kapasitas pasarnya kan sekarang 66.000 dolar ya. Jadi masih jauh banget, tapi grafiknya jelas terus naik ya, step by step. Nah, kalau dilihat dari trennya, semakin lama kapasitas pasar naik, otomatis grafiknya juga bakalan ikut naik. Jadi bisa dibilang cukup stabil dan menjanjikan bro. Sekarang kita bahas keunggulan poin AP bro. Jujur aja poin AP ini lagi jadi senjata penting banget sekarang. Kenapa? Karena hampir semua sistem sekarang pakai poin AP. Termasuk ada fitur yang namanya airdrop ya. Nah, kemarin di Vangon banyak banget yang dapat cuan besar dari airdrop ini. Nah, cara kerjanya gampang banget. Kalian tumbalin poin AP kalian kayak semacam lelang lah ya. Dari situlah keuntungan bisa didapatkan. Contohnya saya lihat kemarin di grup Facebook ada yang modal 300 token atau word, tapi berkat lelang 95 poin AP dia bisa dapat 2000 token. Artinya hampir 4 kali lipat dari modal awalnya lagi. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Itu keunggulan dari poin AP. Nah, ini kita close lagi. Ada salah satu lagi screenshotan yang sudah dipamerin. Nah, namanya pamer-pamer lah, udah untung besar. Nah, ini bisa kalian lihat ya, dia modal 50 token worth, lalu hasilnya dapat 452.000 token worth. Nah, itu hampir 10 kali lipat keuntungannya bro. Makanya kalau kalian bisa ngumpulin poin AP, maksimalkan sebaik mungkin. Karena di sistem XOR ini poin AP itu bukan main-main. Dia jadi kunci buat bisa masuk ke sistem hybrid, penambangan eksklusif, dan kesempatan besar lainnya yang nggak bisa diakses sembarangan orang. Jadi saran saya, kalian harus pintar-pintar cari informasi, jangan malas tanya. Kalau bingung, tulis aja di kolom komentar. Selagi saya bisa jawab, saya bakal jawab dengan detail buat kalian. Oke, mungkin itu dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang jelas atau ada informasi yang meleset, karena semua ini saya sampaikan sesuai apa yang saya lihat langsung di lapangan. Terima kasih sudah menonton di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap semangat terus buat kalian pejuang aplikasi pencari uang sejati.